Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nuridaya, mahasiswa semester 4 jurusan Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. NIM saya 2103015243. Di sini saya akan menjelaskan suatu program Java dengan menggunakan keyword, interface, dan implement. Langsung saja saya akan menjelaskan sedemikian rupa dari awal program ini berjalan hingga akhir. Dimana di sini saya membuat suatu program input data mahasiswa, yang mana menggunakan input scanner dan juga dengan suatu keyword interface dan implement. Baik, di line pertama bisa kita lihat di sini adalah package assignment. Package assignment adalah suatu folder yang mana sebagai tempat penyimpanan file yang kita gunakan saat ini untuk menjalankan program, yaitu bernama package assignment. Lalu selanjutnya di line 3 kita bisa lihat terdapat keyword import, yang mana guna importnya untuk memanggil suatu WP atau package yang kita gunakan sesuai kebutuhan dari program tersebut. Nah, di sini saya menggunakan scanner sebagai fungsinya itu untuk menampilkan dan menginputkan suatu value yang nanti akan bisa kita lihat outputnya. Itu dengan import java util.scanner. Lalu selanjutnya di line 5 yaitu public interface bdata. Nah, di sini inti dari program ini yaitu dengan menggunakan interface. Interface yaitu suatu keyword yang mana cukup hanya kita masukkan metode saja di dalamnya tanpa harus menggunakan body. Sama halnya seperti abstract class. Mungkin jika dibedakan dengan inheritance. Jika inheritance kita harus mendeklarasikan suatu metode, namun harus mengisinya dengan body atau dengan fungsi-fungsi yang tertera di dalam metode tersebut. Lain halnya dengan interface. Interface cukup hanya mendeklarasikan metode saja dan tidak mengisi dengan bodinya. Nah, setelah kita membuat suatu public interface dengan nama itu bdata, dan di dalam terdapat void yaitu method input data. Selanjutnya jika kita telah membuat interface tersebut, maka selanjutnya kita akan membuat implements, yang mana kita harus membuat suatu kelas. Di sini kita menamakan suatu kelas mahasiswa dengan implementsnya yaitu bdata. Nah, implement ini itu merujuk kepada interface yang telah kita buat di awal tadi yaitu bdata. Karena deklarasi metode yang telah ditulis di dalam interface bdata ini akan dipanggil lagi di dalam kelas mahasiswa. Maka dari itu implement ini dibutuhkan untuk merujuk kepada interface bdata tersebut. Nah, setelah kita membuat suatu kelas mahasiswa dengan implement bdata, selanjutnya kita mendeklarasikan lagi yaitu sebuah variabel dengan nilai-nilai yang akan kita butuhkan. Nah, karena kita ingin menampilkan data mahasiswa yaitu data, maka kita pertama yaitu mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe string yaitu nama, alamat, dan jurusan. Lalu dengan tipe integernya yaitu dengan usia dan NIM. Setelah kita mendeklarasikan variabel tersebut, maka langkah selanjutnya itu kita memanggil lagi metode yang telah dileklarasikan di awal yaitu di interface bdata. Nah, di sini bisa kita lihat di line 15 yaitu ada override. Override itu digunakan untuk tanda atau sebagai mengenerate dari interface bdata yang mana itu telah disisipi metode itu. Nah, override inilah digunakan untuk menunjukkan selain dari implementasi ini. Nah, setelah kita menulis override ini itu dengan otomatisasinya, lalu kita memanggil kembali yaitu public void data yaitu metode yang telah kita deklarasikan dengan menambahkan scanner. Nah, disinilah fungsi scanner digunakan. Ketika kita ingin menampilkan suatu data atau value dan akan membuat outputnya pula, maka kita perlu scanner ini. Scanner itu sebagai penampungan dari input yang disimpan dan akan di-output agar bisa dilihat oleh program. Nah, dengan menggunakan scanner ini, lalu membuat variabelnya itu bernama add dan menggunakan objek name scanner dengan parameter yaitu system in.
setelah kita membuat scanner objek baru ini, lalu kita lanjutnya dengan menggunakan sistem outprintlen dengan stringnya itu pendataan mahasiswa baru dan juga sistem outprint. Nah, di ini bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara println dan print. Yang membedakan cukup kita ketahui, yaitu jika println, hasil yang ditampilkan menggunakan sistem outprintlen akan memberikan suatu efek, yaitu enter setelah value yang ditaruh di dalam string ini itu muncul di output. Namun jika print, ketika kita memprint atau mencetak string yang di dalam tersebut, maka setelah cetakan tersebut tidak akan menghasilkan enter di line tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mencetak suatu print pendataan mahasiswa UMK dan mahasiswa, selanjutnya kita menilaikan lagi, itu memanggil nama variabelnya yang mana sebagai tempat penampung input yang nanti akan dimasukkan oleh user ke dalam variabel nama ini. Lalu akan disimpan dengan keyword add, yaitu menambahkan, dan next line itu line yang dimasukkan dari ketika string ini muncul dari nama mahasiswa, maka akan disimpan di dalam variabel nama. Begitu pula selanjutnya, yaitu dengan jurusan, dengan menampung dalam jurusan dengan add next line. Lalu dengan alamat pun sama, yaitu dengan keyword add, menambahkan atau menginput ke dalam variabel alamat ini dengan function next line. Lalu usia. Nah, jika tadi next line karena berupa jika tadi menggunakan next line, nah saat ini kita menggunakan next integer. Tentunya jika kita menggunakan next line, maka dia bersifat tipe datanya string. Namun jika next integer, maka sifat datanya itu menggunakan integer, yaitu bilangan bulat. Lalu kita tampilkan sistem println-nya itu dengan terima kasih. Nah, selanjutnya kita menuliskan suatu metode result yang mana akan menghasilkan input yang tadi telah dimasukkan ke dalam variabel masing-masing, variabel nama, jurusan, alamat, usia, dan NIM, akan ditampilkan setelah itu input selesai, itu di input NIM ini. Nah, namun sebelum metode ini dideklarasikan di sini, kita harus membuat isi dari metode tersebut. Nah, isi metode tersebut seperti ini di line 42. Itu kita deklarasikan dulu void result. Setelah itu kita menggunakan sistem outprintlen dengan nama, lalu kita tambahkan operator assignment, operator tambah, lalu dengan variabelnya. Jadi jika nama string ini keluar, maka variabel nama ini yang telah menampung dari sini, dari next line ini, akan ditampilkan di baris nama ini. Begitupun di NIM, alamat, usia, jurusan, yaitu nilai yang telah tertampung dalam variabel masing-masing yang telah dijalankan di awal, akan ditampilkan kembali di show result ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat interface dan lalu implementnya, terakhir kita harus membuat main method, yang mana suatu hal terpenting di dalam Java, yaitu dengan menambahkan kelas main ini. Nah, di sini kita membuat publicly void main, yaitu sebagai main methodnya. Lalu tentu kita membuat objek baru dengan variabel t, yaitu dengan objek mahasiswa. Nah, kita ambil dari kelas mahasiswa ini. Nah, setelah kita membuat objek baru dengan di dalam variabel t ini, maka kita panggil lagi metode yang tadi telah dilakukan atau dimasukkan fungsi-fungsi scannernya itu. Karena inti dari program ini yaitu di dalam metode input data itu. Setelah kita membuat objek di mahasiswa ini dengan nama variabel t, maka kita akan tambahkan metode yaitu input data. Jadi setelah kita membuat interface, lalu kita membuat implementasinya, yaitu hal-hal yang akan dijalankan dalam program tersebut. Lalu terakhir, metode yang akan menjalankan program tersebut. Seperti itu. Dan terakhir, mari kita coba dahulu hasil dari codingan ini. Semoga saja berhasil. Ya, bisa kita lihat. Sini muncul string pertama, yaitu pendataan mahasiswa UMK. Sama halnya seperti di 18, lalu nama mahasiswa, yaitu info pertama. Maka kita harus memasukkan nama dengan tipe datanya itu string.
Setelah melakukan input nama, lalu kita tekan enter. Setelah itu jurusannya itu teknik, lalu alamat, usia, lalu NIM. Nah, langsung seketika muncul hasil dari input yang tadi dimasukkan itu, dan langsung menuju ke outputnya. Itu nama Farhan, NIM dengan 21101243, dengan alamat Bekasi dan usia 22 tahun, lalu dengan jurusan teknik. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, ketika kita mulai interface ini, kita dapat memasukkan metode atau kelas yang tanpa harus ada batasan. Dan juga penggunaan fungsi-fungsi lain itu dapat digunakan secara kompleks, secara sederhana jika kita menggunakan interface ini. Baik, seperti itu saja dari saya. Cukup sekian. Mohon maaf bila selama memaparkan materi tadi ada hal yang kurang pas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.